Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di kesempatan podcast kali ini kita akan kembali melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah banyak banget membahas tentang Rut. Tetapi sebelum masuk ke dalam bagian yang akan kita bahas hari ini, mungkin Bapak Ibu akan melihat di sini ada perubahan sedikit dari apa yang Bapak Ibu lihat. Kita ngulik firman akan terus berusaha untuk menyajikan yang terbaik gitu ya. Baik secara audio maupun secara video. Kemarin ada yang memberikan input untuk kayaknya audionya bagusan yang waktu itu pakai mic seperti ini. Yaitu makanya saya mencoba untuk bisa mengakomodir hal tersebut. Sehingga gimana caranya supaya waktu itu kan terganggu karena micnya bentuknya seperti ini ya, gagangnya. Tapi sekarang sudah lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu juga ada yang mau memberikan kritik saran, harusnya kayak gini, boleh. Mungkin kalau itu baik dan kita bisa lakukan, akan kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, ya mohon maaf mungkin perlu pengertiannya karena ini semua juga waktu kita melakukan ini juga kita punya banyak keterbatasan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berusaha untuk menyajikan yang terbaik karena kita sama-sama sedang melayani Tuhan di dalam bagian ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Rut. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Di minggu sebelumnya kita udah banyak banget ngebahas tentang Rut ini itu seperti apa ya. Dia adalah orang yang dari Moab terus kemudian dia ikut bersama dengan mertuanya Naomi untuk pulang ke tempatnya Naomi. Kemudian kita melihat juga bagaimana dia ternyata orang yang tidak hanya sekedar bicara kalau bangsamu bangsaku Allahmu Allahku. Tapi dia juga menjadi orang yang ternyata memiliki pengertian yang benar juga tentang bagaimana kehidupan keberbangsaan di dalam kebangsaannya Naomi. Yaitu terutama kita melihat dari bagaimana ia memberikan saran atau memberikan masukan tentang gimana caranya untuk bisa memungut bulir jelai gitu ya. Dan itu kita bisa dapatkan kemarin ayatnya di dalam Imamat, aturan mengenai bulir jelai terutama untuk orang asing dan orang miskin. Dan dari teks tersebut kita bisa kembali mengingat gitu ya, kita bisa kembali diingatkan bahwa bulir jelai ini kan yang jatuh itu bagiannya untuk orang asing dan orang miskin. Nah dengan demikian kita bisa mendapatkan satu pengertian seperti ini Bapak Ibu. Rut ketika bertobat, ketika mengambil kebangsaan Israel itu, kebangsaan Israel menjadi kebangsaannya, atau dalam arti dia sekarang mengikuti aturan-aturan daripada kebangsaan tersebut. Waktu Rut melakukannya, ternyata dia tidak menjadi orang yang kaya, tidak menjadi orang yang terpandang, tidak menjadi orang yang punya banyak saudara di sekitarnya gitu ya. Dalam arti waktu dia di Moab kan dia masih ada keluarganya gitu, masih ada orang tuanya, masih ada sanak saudaranya. Mungkin kita nggak tahu sebenarnya infonya seperti apa. Tapi yang pasti akan lebih banyak gitu sanak saudara di sana. Tapi begitu dia pindah kepada kebangsaan Israel, dia cuma punya Naomi saat itu. Kemudian waktu pertama kali dia juga bertobat ini, dia juga dalam keadaan yang miskin. Nah ini yang menjadi satu hal yang perlu kita renungkan gitu ya. Bahwa terkadang di dalam kehidupan keagamaan Kristen di zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa ketika ikut Yesus, maka kehidupannya akan langsung penuh dengan kelimpahan, penuh dengan sukacita, penuh dengan hal-hal yang baik. Tetapi sebenarnya Alkitab tidak selalu menjabarkan hal itu. Dan kita tidak bisa bilang kayak gini, itu kan hanya Rut saja, saya yakin pasti saya berbeda gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Dan kita harus ingat, waktu kita percaya kepada Kristus tidak ada jaminan bahwa kita akan hidup di dalam kekayaan uang yang luar biasa. Atau mungkin kita akan memiliki banyak orang yang ada di sekitar kita, belum tentu. Dan juga kita akan mendapatkan hal-hal yang terus-terusan baik sampai ya sepertinya hidup ini tidak perlu lagi berjuang dan bergumul gitu. Tidak mungkin. Hal itu tidak pernah dijanjikan di dalam Alkitab. Makanya kita harus menyadari dan kita harus berpikir baik-baik kenapa kita mengikuti Tuhan sampai hari ini. Kalau kita mengikuti Tuhan dalam rangka ingin mendapatkan kesehatan, ingin mendapatkan uang,
ingin mendapatkan anugerah-anugerah atau mungkin kayak aku sudah pernah mendapatkan anugerah dari dia. Ya udah makanya aku sekarang bertobat menjadi orang Kristen. Tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan pertobatan itu, maka kita harus berpikir ulang mengenai kekristenan yang kita sematkan di dalam diri kita. Apakah kita betul-betul Kristen sejati atau tidak? Apakah kita ini hanya menjadi orang Kristen yang berKTP Kristen atau sebenarnya kita mengetahui bahwa waktu kita jadi orang Kristen seharusnya bukan itu poin utamanya. Orang yang bertobat bisa aja bertobat dalam keadaan miskin, bisa tetap bertobat dalam keadaan sakit, bisa bertobat tetapi dia tetap keadaannya tuh mungkin hancur gitu. Makanya pertobatan dengan kesuksesan hidup itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus jalan bersama-sama gitu ya. Kayak wah dia bertobat, dia sudah bertobat makanya dia karirnya menanjak gitu ya. Itu juga yang sering dibicarakan bukan di dalam gereja kadang-kadang. Ada hubungan antara kesuksesan hidup dengan pertobatan di dalam gereja. Padahal kalau kita lihat banyak orang kok yang di luar gereja itu lebih kaya, lebih sukses hidupnya daripada kita secara materi. Nah kemudian nanti ada sanggahan, ya itu kan mereka gini tapi mereka tidak di dalam Tuhan pas segala macam. Makanya kita tidak bisa bilang waktu seseorang percaya kepada Kristus atau melakukan sesuatu untuk Kristus, maka Kristus akan membalasnya berkali lipat di dalam bentuk hal-hal yang material. Kita tidak bisa bilang hal-hal yang seperti itu. Itu sama saja sudah menurunkan anugerah Tuhan ke dalam derajat-derajat yang kita inginkan. Bukan itu, sekali lagi, bukan itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Bukan itulah benefit yang kita dapatkan dari pertobatan. Sekali lagi jika kita waktu bertobat kita tiba-tiba tetap miskin, atau waktu bertobat malah kita miskin atau kita dijauhi banyak orang, itu tidak akan jadi masalah. Karena yang kita tahu waktu kita bertobat, kita percaya kepada Kristus, kita selamat. Itu udah jauh lebih daripada apapun. Itu yang kita harus sama-sama pikirkan dan gumuli ya. Kemudian kita akan melihat sekarang kita akan melihat karakter dari Rut dan Boas. Di dalam Rut yang pasal kedua, kita akan sama-sama melihat sifat atau karakter dari Rut dan Boas ini. Dan kita akan bisa memperbandingkan ini dengan cara hidup sebagai laki-laki atau pria dan cara hidup sebagai wanita yang diperkenan Tuhan. Dan juga kita akan melihat bagaimana cara menjadi seorang tuan dan bagaimana menjadi seorang hamba gitu ya. Ini hal-hal seperti ini itu banyak sekali dibicarakan di dalam kitab Rut. Sehingga Rut itu sebenarnya banyak banget ngebahas tentang bagaimana manusia hidup sebagai pria, sebagai wanita yang betul-betul berdasarkan kebenaran firman Allah. Tapi juga sebagai tuan dan sebagai hamba yang berdasarkan kebenaran firman Allah. Tapi tentu ada makna yang lebih dalam lagi daripada itu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab Rut. Kita buka bersama-sama kitab Rut pasal yang kedua. Jika Bapak Ibu sedang di rumah boleh diambil kitabnya, catatannya dan kita akan belajar bareng-bareng. Kalau Bapak Ibu mungkin ada di perjalanan boleh mungkin kalau lagi bisa dibukalah sesuatu yang bisa mengeluarkan teks-teks Alkitab gitu. Supaya kita bisa bareng-bareng baca. Rut 2. Saya akan bacakan kitab Rut 2 ayat yang kedua terlebih dahulu. Saya baca dari ayat pertama supaya kita punya lebih banyak konteksnya ya. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Di sini kita bisa melihat di sini ya, ada sebuah sifat atau karakter yang ditunjukkan oleh Rut yang tertulis di dalam bagian ini. Yang pertama kita melihat bahwa Rut ngomong biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai kepada orang yang murah hati. Kita lihat bagaimana pertama kita tahu dia adalah orang yang mengerti kebenaran. Karena ini dia ngomong kayak gini karena berdasarkan kebenaran yang sudah dia tahu gitu ya. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas. Dan kemudian di dalam bagian ini juga kita melihat di sini Rut mempunyai yang namanya kesetiaan. Kesetiaan baik kepada kebenaran maupun kesetiaan kepada Naomi. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Kesetiaan kepada Naomi. Kemudian gak hanya kesetiaan, kepedulian.
Dia peduli kepada Naomi juga. Dia melakukan ini bukan hanya untuk dirinya tapi untuk Naomi. Dan yang paling menarik adalah dia izin loh sama Naomi. Di sini kita melihat bahwa Ruth juga memiliki rasa hormat kepada mertuanya. Yang dia sudah anak-anaknya, anak dari mertuanya ini semua sudah meninggal. Dan dia cuma hidup berdua sama mertuanya. Maka dari bagian ini kita bisa melihat ya penghormatan Ruth ini seperti kepada orang tuanya sendiri. Makanya kalau mungkin Bapak Ibu atau mungkin siapapun gitu kita sudah menikah, kita seharusnya tidak usah membandingkan ini orang tuamu, orang tuaku, itu adalah orang tua kita semua gitu ya. Nah itu makanya bagaimana pada akhirnya Ruth ternyata memang melihat Naomi sebagai orang tuanya dan kemudian dia menghormati orang tuanya. Itu sangat mulia sekali apa yang dilakukan oleh Ruth ya. Kemudian kita melihat juga bagian berikutnya di ayat yang keempat gitu ya. Ayat yang keempat kita akan melihat Boas gitu dengan apa yang dilakukan oleh Boas. Ayat keempat bunyinya demikian. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Di dalam bagian ini kita melihat sebuah karakter yang timbul gitu atau terlihat dari Boas. Itu Boas orang yang sangat baik gitu ya. Peduli, perhatian kepada bawahan-bawahannya. Kita lihat penyabit-penyabit itu diberkati gitu sama si Boas. Boas datang-datang ngomong, Tuhan kiranya menyertai kamu. Terus kemudian hamba-hambanya jadinya membalas juga, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Kalau ini adalah orang yang, biasanya kalau orang atau seorang pemimpin itu kurang baik, biasanya nggak mungkin sih muncul kalimat balasan pemberkatan gitu, atau mungkin kalaupun muncul itu sebuah hal yang tidak jujur gitu. Tetapi dalam bagian ini kita melihat Boas dan juga penyabit-penyabitnya itu menyampaikan kalimat berkat, memberkati masing-masing itu dengan sangat baik. Di sini kita melihat bahwa Boas begitu respect, begitu menaruh hormat juga kepada bawahannya, begitupun bawahannya juga menaruh hormat kepada Boas. Dan ini yang sebenarnya harus dimiliki tuan-tuan yang ada di seluruh bumi ini. Setiap tuan-tuan harusnya membuat dirinya terhormat dengan cara menghormati bawahannya. Sekali lagi menghormati bawahannya. Demikian juga makanya hamba-hambanya itu nanti akan memberikan hormat juga tanpa perlu untuk diminta, itu pasti akan diberikan gitu ya. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari mana perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Di dalam bagian ini kita melihat juga Boas peduli. Jadi tidak hanya menjadi orang yang baik, hormat kepada bawahannya, tetapi dia juga peduli kepada pekerja-pekerjanya. Dia melihat nih ada orang asing nih, ini siapa nih? Nah itu yang kadang-kadang kita harus pikirkan sebagai ini kan yang ngomong Boas ya. Di dalam bagian ini kita harus melihat juga sebagai seorang pria di hadapan Allah, bahwa kita juga harus bisa menaruh hormat, menaruh belas kasih kepada yang lain, bentuk mengasihi kepada yang lain. Tetapi juga kita harus melihat dan bisa membagikan, yaitu perhatian juga, memperhatikan, kepedulian kepada yang lain. Itulah makanya kadang-kadang kan kita di dalam dunia ini kita tuh selalu ada stigma kayak ya pria itu misalnya cuek atau tidak peduli gitu ya. Ya mungkin ya kita ada hal yang seperti itu ya, pria-pria ada kecenderungan untuk seperti itu. Tetapi itu bukanlah menjadi sesuatu yang harusnya kita glorifikasi atau kita muliakan. Seperti misalnya kalau kita sedang di dalam di rumah sedang komunikasi dengan siapapun atau kita sedang di dalam kegiatan apapun, kita tuh jangan kayak menjadikan itu sebagai alasan gitu. Ya kan gue cowok, gue pria, wajar kalau gue cuek atau gak peduli. Itu bukan hal yang menjadi sesuatu yang harus diglorifikasi gitu atau dipermuliakan. Justru hal itu menunjukkan kalau kita punya kelemahan. Pemimpin sebesar apapun punya kelemahan. Dan kita harus mengetahui dan mengerti bahwa kelemahan itulah yang seharusnya membuat kita sadar kalau kita tuh butuh Kristus gitu. Kita butuh untuk ditegur, diingatkan. Karena kalau tidak ada lagi yang peduli kepada kita dan memperingatkan kita,
maka kita akan menjadi orang manusia yang kurang ajar, yang tidak akan pernah ingat lagi siapa Allahnya. Ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Maka jika ada yang menegur kita siapapun itu, mari kita ambil bagian untuk menghargai dia, menghormati dia, dan juga mendengarkan tegurannya, dan kemudian merenungkannya dan berbuat dan bertobat kembali. Kemudian di ayat 6 kita melihat bahwa penyabit-penyabit itu kemudian mempromosikan si Rut ini kepada Boas. Kita lihat ya, wah ini orang nih dari tadi mungut nih gak selesai-selesai nih, dia gak berhenti loh. Dari sini kita melihat bahwa orang ini, si Rut ini adalah orang yang pekerja keras gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita belum punya banyak interaksi sama orang atau kita belum punya komunikasi yang banyak sama orang, hal yang paling sering dia tunjukkan itu yang akan menjadi ciri khasnya. Kan seperti itu ya kalau kita berkomunikasi sama orang. Kita nih gak kenal sama orang ini. Tapi ini anak kok misalnya kayak dia kok perhatian. Oke, kita akan bilang orang ini perhatian sekali sama saya. Nah begitupun dengan Rut. Rut ini belum dikenal dengan baik oleh bujang-bujang di sekitar wilayah ladangnya si Boas ini. Tapi kita melihat bahwa ia memang sibuk bekerja. Memang tidak banyak buang waktu. Memang begitu rajin. Itulah yang dikerjakan oleh Rut. Makanya Rut ini dikenal oleh para penyabit ini adalah orang yang rajin. Orang yang luar biasa. Sibuk terus dari pagi sampai sekarang. Dan tidak berhenti sedikit pun. Ini adalah hal yang baik yang kita perlu pikirkan. Yaitu terutama di sini kan Rut ini mewakili perempuan gitu ya. Bahwa perempuan pun harus bekerja keras, harus rajin. Tapi bukan cuma kepada perempuan, pria pun harus rajin dan bekerja keras tentunya ya. Jadi kerajinan itu menjadi bagian yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya gitu. Dan itu seharusnya bisa dilihat oleh orang lain yang bahkan tidak mengenal. Sekali lagi, Rut ini rajin dan dia dikenal rajin oleh orang yang tidak dia kenal baik gitu. Penyabit-penyabit ini. Nah makanya sebagai orang Kristen kita juga harus dikenal dengan tindakan-tindakan yang benar. Ya sebagai orang Kristen kita harus dikenal dengan tindakan-tindakan yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Supaya orang menyadari bahwa di dalam diri kita itu bukanlah kita, bukanlah dosa yang bukanlah kejahatan yang terlihat atau yang terus yang merajai kita, tapi yang terlihat adalah Allah ternyata yang menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau lagi memungut jelai ke ladang. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Nah di dalam bagian ini kita lihat bahwa Boas akhirnya memberikan interaksinya atau perhatiannya kepada Rut. Dan di sini dia langsung ngobrol, ngajak Rut ngobrol, dengar gitu ya, dengar anakku, nggak usah kamu di sini aja, nggak perlu lagi pindah ladang gitu. Intinya kira-kira seperti itu. Terus kemudian kamu juga ini dekat-dekat aja sama yang perempuan-perempuan, nggak usah dekat sama yang cowok-cowok. Ayat ke-9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempat-tempat dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Nah kita melihat di sini perhatiannya Boas luar biasa, bahwa dia tidak ingin si Rut ini diganggu oleh orang lain. Tapi gini, kita berpikir secara mungkin pemikiran orang-orang atau ya orang-orang kekinian di zaman sekarang gitu. Biasanya pria itu akan memperlakukan wanita secara khusus jika melihat gitu ya, jika melihat ada wanita yang mungkin menggugah hatinya gitu atau lebih cakep gitu, lebih cantik gitulah. Tapi di dalam teks ini kita tidak bisa menemukan loh sebuah kata-kata yang menunjukkan bahwa Rut itu fisiknya seperti apa, atau bahkan kita juga tidak bisa menemukan gitu. Boas itu apakah masih muda atau udah tua atau gagah perkasa? Nggak ada teks-teks kayak gitu, nggak ada. Karena yang kita harus sadari adalah Alkitab itu begitu jujur. Dia bilang Sarai itu cantik. Nah itu nanti Bapak Ibu bolehlah baca kitab-kitab suami dan istri tokoh-tokoh Alkitab. Itu kalau ada tokoh yang sangat cantik, sangat elok rupanya. Nah ini bahasa yang sering pakai kan, elok rupanya. Daud gitu, elok rupanya.
Nah itu kan menunjukkan kalau memang iya, memang sangat-sangat gitu lah. Pokoknya sangat sampai menggetarkan orang, mampu menggetarkan orang gitu. Dengan kelebihan fisiknya tersebut. Tapi di dalam teks Rut ini kita tidak bisa menemukan hal tersebut. Tapi kita juga nggak bisa bilang bahwa Rut ini jelek sekali atau apa segala macam. Enggak. Tapi yang pasti dia tidak ada informasi yang sangat jelas. Maka kita harus melihat kebaikan Boas ini bukanlah kebaikan seperti lelaki buaya darat gitu yang baik kepada seorang perempuan. Tapi kebaikannya ini memang karena dia baik hati. Ini yang harus kita sadari dulu ya. Jadi jangan dikira nanti Boas ini seperti lelaki buaya darat yang berusaha mendekati Rut gitu. Itu nanti ceritanya bukan jadi cerita penebusan tapi cerita ini ya, cerita penyanderaan gitu. Penyanderaan wanita yang disukai Boas gitu. Enggak kayak gitu. Tapi di sini ceritanya adalah tentang bagaimana Boas nanti pada akhirnya akan menebus Rut gitu ya. Jadi kita melihat di sini kebaikan hatinya Boas itu ditunjukkan kepada Rut dan kita harus lihat perhatian, kebaikan itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya disembunyikan. Terkadang relasi itu menjadi hambar. Kenapa? Karena kita merasa terlalu gengsi untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Nah, itulah yang terjadi terutama di dalam kebudayaan timur ya. Kita tuh orang-orang timur dengan kebudayaan timur gitu. Itu agak gengsi dengan cara-cara menyatakan kasih kepada orang lain. Jadi kalau kita sedikit peduli kepada orang lain kita merasa kayak malu. Enggak bisa Bapak Ibu. Jika kita adalah orang yang mengasihi orang lain, kita nggak bisa loh untuk menyembunyikan itu. Itu harus ditunjukkan betul-betul. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang dan tidak bisa menunjukkan kasih itu kepada orang lain, kita justru engkau harus mempertanyakan, engkau mengasihi orang itu atau tidak justru. Jadi di sini kita lihat bagaimana Boas itu begitu peduli kepada Rut. Dan kita lihat dari tadi tindakan-tindakan mereka. Bagaimana Rut itu bekerja keras, bagaimana Boas itu peduli kepada bawahan. Itu sesuatu yang ditunjukkan, bukan sesuatu yang disembunyikan. Maka mari kita belajar untuk mengasihi yang lain dan menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang memang harus untuk menerimanya. Gitu. Misalnya kalau kita suami istri, kita harus memberikan kasih itu kepada suami atau kepada istri kita. Baik juga kepada orang tua dan anak, baik juga kepada tuan dan hamba juga begitu. Baik juga kepada gembala dan jemaatnya, baik juga kepada siapapun gitu. Jadi memang ada cara komunikasi yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan relasi antara suami istri dengan gembala dan jemaat, misalnya kayak gitu. Itu kita tidak bisa menaruh di tempat yang sama. Tapi kita dengan penuh hikmat mengerti. Misalnya kayak Boas dan Rut ini, interaksinya di sini sebagai apa? Kemudian bagaimana Boas juga interaksi dengan hamba-hambanya. Itu ya. Makanya kita perlu belajar bagian ini supaya kita mengerti bagaimana caranya mengkomunikasikan relasi dengan baik. Nah, itu yang kita bisa lihat dulu di dalam bagian ini pertama-tama. Nanti kita akan kembali membahas bagian berikutnya tentang sifat dan karakter Rut dan Boas ini di video selanjutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk terus like, share, subscribe dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitab kita. Dan ingat bahwa video ini bukanlah sebagai alat untuk mengganti pembacaan Alkitab Bapak Ibu. Ini hanya menolong dan tidak bisa menggantikan pembacaan Bapak Ibu dan saudara sekalian setiap hari. Maka bacalah Alkitabnya dan juga nontonlah videonya untuk bisa mendapat informasi tambahan. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus mengulik firman setiap hari. God bless you all.